Justru ketika fisik tidak bertemu, ekspektasimu, harapanmu, bahkan mungkin kesukaanmu meluap-luap. Pelajaran pertama apa? Cinta yang tanpa pertemuan fisik. Ini teman-teman mungkin bisa langsung cepat menyimpulkannya sebagaimana ketika kita mencintai Allah, sebagaimana keimanan kita pada malaikat, pada akhirat. Itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tapi ternyata mencintai sesuatu meskipun itu tidak terlihat secara fisik, tidak bertemu secara fisik, bisa jauh lebih dahsyat dibandingkan ketika ada pertemuan fisik. Bagian awal Khusro Shirin menunjukkan ketika mereka belum benar-benar bertemu, itu betapa menggebu-gebunya mereka ingin segera bertemu, meskipun belum pernah bertemu fisik. Ini kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, cinta kita kepada Allah. Kalau kita memang cinta sejati kepada Allah, itu tidak harus menunggu melihat Allah langsung secara fisik. Tidak harus menunggu itu. Cinta tetap bisa kita tumbuhkan dengan luar biasa. Tidak harus melihat langsung Allah, tidak harus ada pertemuan fisik. Bukan berarti ketika tidak bertemu fisik itu cinta tidak bisa tumbuh. Jadi Nizami mengajarkan kita bahwa cinta itu tetap bisa subur dan tumbuh luar biasa meskipun tanpa pertemuan fisik. Justru di situ ada kerinduan-kerinduan yang dalam. Bahkan ini kalau kita analogikan ya dengan pengalaman teman-teman, saya tidak tahu teman-teman gemar drama apa, sinetron apa, atau cerita apa, atau siapa idolamu yang selama ini mungkin hanya mengikuti dari jauh, tidak ada pertemuan fisik. Atau ngaji filsafat ini sajalah, mungkin kan banyak yang tanya, Pak Faiz tampil secara fisik apa adanya, syukur-syukur bisa ketemu langsung Pak, kan gitu. Kalian ingin ketemu saya langsung secara fisik misalnya, itu saya tidak jamin loh kalian kalau sudah ketemu saya langsung, mungkin bahkan face to face, itu rasa sukamu, rasa yang tadi menggebu-gebu ini ketemu masih tetap tersisa seperti sebelumnya. Bahkan mungkin kalau ketemu saya, walah ternyata orangnya cuma kayak gitu aja toh, walah, mungkin bisa begitu. Ketika belum ketemu, bayanganmu mungkin macam-macam, mungkin menganggap saya ini orang kayak orang alien yang luar biasa ya, padahal itu mungkin hanya acting saja. Tapi begitu kalian ketemu saya, ngerti asli nih, walah, kan bisa begitu. Justru ketika fisik tidak bertemu, ekspektasimu, harapanmu, bahkan mungkin kesukaanmu meluap-luap. Yang suka drama Korea misalnya, kalian mengidolakan sopo lah, drakor siapa, atau sinetron siapa, atau artis siapa, itu kan kalian tidak bertemu fisik, melihat dari jauh saja. Tapi saya tidak jamin kalau kalian ketemu langsung, bahkan mungkin hidup beneran dengan orang itu, kalian tetap bisa mencintainya. Ini analogi ya. Tapi pelajaran dari Hakim Nizami adalah bahwa cinta tanpa pertemuan fisik itu sesuatu yang sangat mungkin. Jadi kalau ada yang beralasan, Pak bagaimana saya bisa mencintai Allah, wong saya tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merasakan kehadirannya misalnya, tidak harus ada itu. Jadi Khusro itu jatuh cinta pada Shirin hanya karena diceritai oleh Sapur, saya ketemu seorang putri yang cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, diceritain seperti ini dia sudah jatuh cinta. Semoga kita juga bisa memupuk rasa cinta kepada Allah itu hanya dengan membaca Al-Quran yang di situ ada kisah, ada cerita tentang bagaimana Allah itu yang maha penyayang, maha pengampun, maha bijaksana. Itu kan mirip seperti ketika Sapur bercerita kepada Khusro.
Sebagaimana Shirin yang hanya melihat gambarnya. Gambar itu kan hanya representasi dari wujudnya. Itu ibaratnya kalau kita lihat alam semesta ini, itu kan representasi dari kehadirannya Allah. Indahnya alam ini adalah wakil dari Sang Maha Indah. Jadi itu menurut saya pelajaran penting pertama yang diajarkan oleh Hakim Nizami dalam Khusro Shirin adalah cinta tanpa pertemuan fisik bukan sesuatu yang mustahil, bahkan bisa jadi lebih meluap-luap, lebih bergairah, lebih menantang daripada cinta yang hanya mengandalkan pertemuan fisik. Oke, tanyakan ini pada teman-teman yang tidak bisa bertemu langsung dalam cintanya. Ketika LDR itu kan kangen dan rindunya jauh lebih dalam daripada yang ketemu setiap hari. Yo, kalau ini silahkan ditanya yang alami. Oke, itu pelajaran cinta yang pertama.